Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Buya semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat selalu dan juga tetap semangat dalam belajar walaupun masih belajar daring ya. Baik anak Buya yang Buya cintai karena Allah. Hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, materi kita hari ini adalah mengenal nama Allah ya, mengenal nama Allah. Atau disebut dengan Asmaul Husna. Anak-anak Buya tahu apa itu Asmaul Husna? Nah, kita kan dulu sering nyanyi kan Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Apa pengertian Asmaul Husna? Asmaul Husna dari dua kata, asma dan husna. Asmaul artinya nama-nama, al-husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Anak Buya yang mencintai karena Allah. Kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Ya, dengan kita mempelajari Asmaul Husna, kita akan mengenal Allah lebih dalam, lebih baik, mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui bagaimana nama-nama Allah yang luar biasa ya. Jadi dengan kita mengetahui nama tersebut, kita makin mengenal Allah dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak Buya yang dicintai karena Allah. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam, ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit ya. Artinya adalah Allah Maha mematikan. Yang kedua, kita akan bahas Asmaul Husna Al-Hayyu. Yang artinya Allah Maha hidup ya, Allah Maha hidup. Yang ketiga, kita akan membahas Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah Allah Maha berdiri sendiri. Dan yang keempat, kita akan membahas Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad. Nah, yang artinya adalah Allah Maha Tunggal atau Allah Maha Esa. Nah, nanti akan lebih dalam di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas satu-satu lebih dalam tentang Asmaul Husna keempat ini. Hari ini kita akan mengenal sedikit saja, mengenal tentang Asmaul Husna keempat tersebut. Baik, yang pertama Al-Mumit. Nah, Allah Maha mematikan. Allah dengan segala kekuasaannya dapat mematikan siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, Allah bisa mematikan siapa saja yang Dia kehendaki. Sehingga Allah mempunyai nama Asmaul Husna Al-Mumit. Nah, jadi yang namanya kematian itu pasti. Setiap makhluk hidup yang hidup di muka bumi akan merasakan mati. Tidak melihat kapan dia mati, mau dia muda, mau dia tua, ya, mau dia sehat, mau dia kaya, mau dia miskin, yang namanya mati. Dan rahasia Allah, siapa yang akan mati kita nggak pernah tahu, tapi atas kehendaknya Dia bisa mematikan siapa saja. Nah, kadang-kadang kita lihat yang masih muda sudah meninggal, yang udah tua masih hidup. Itu atas kehendak Allah. Artinya Allah berkehendak bisa mematikan dan juga bisa menghidupkan. Anak Buya yang Buya cintai karena Allah. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu. Artinya Allah Maha hidup. Apa maksudnya Allah Maha hidup? Kalau namanya Maha itu artinya di atas segala-galanya. Kalau manusia itu hidup, tapi Allah Maha hidup. Kalau manusia hidup, suatu saat akan mati, tapi Allah Maha hidup. Artinya Allah itu tidak akan pernah bisa mati, tidak akan pernah binasa, dan hidup abadi selama-lamanya. Nah, anak Buya yang mencintai karena Allah. Baik, apa buktinya Allah Maha hidup? Ada dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26-27. Nanti anak Buya boleh buka Al-Qurannya. Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 ya. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal hidup. Ya. Jadi surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala akan tetap hidup sementara dunia beserta isinya akan binasa. Coba lihat, manusia makin lama makin tua dan kelak akan meninggal. Barang yang kita miliki juga akan binasa. Semua yang hidup dan ada di muka bumi ini sifatnya fana, sementara dan akan binasa. Tapi Allah adalah baqo, kekal abadi selamanya. Anak Buya yang mencintai karena Allah. Selanjutnya, yang ketiga, Al-Qayyum. Ya, Maha berdiri sendiri. Allah Maha berdiri sendiri. Artinya apa? Allah berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia itu membutuhkan orang lain. Ya, dalam kehidupannya membutuhkan orang lain. Makhluk hidup lain juga membutuhkan, saling membutuhkan satu sama lain. Tapi Allah berdiri sendiri, tidak bergantung dengan makhluknya. Justru makhluknya lah yang membutuhkan Allah. Ya, justru makhluknya lah yang bergantung kepada Allah. Tapi Allah Maha berdiri sendiri, ya, tidak membutuhkan siapapun. Itulah Allah. Baik, kemudian anak Buya,
Yang keempat Al-Ahad, ya. Asmaul Husna yang keempat Al-Ahad, yaitu Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa, Allah Maha Satu. Ya, Allah Tuhan yang satu. Kita yakini bahwa Allah Tuhan yang satu. Dalam surah Al-Ikhlas dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Tuhan yang satu. Nah, jadi itulah salah satu nama Allah, bahwa Allah Tuhan yang satu, dan kita harus yakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik anak buah yang dicintai karena Allah. Itulah tadi pengenalan Asmaul Husna, keempat Asmaul Husna tadi. Nah, nanti dihafalkan ya Asmaul Husnanya beserta artinya ya. Nanti ada tugas dari Buya, silakan kerjakan LKS-nya. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.